dan ilham yang natural yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya adalah anak bayi yang baru lahir, yang tentunya belum bisa berpikir. Dan Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummihatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'an. Kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Tapi coba apakah pernah kita renungkan ketika bayi yang masih baru lahir sekalipun, ketika dia lapar, secara alami, secara natural dia tahu di mana dia harus makan dan dia harus minum, yaitu meminum ASI ibunya. Padahal tidak ada akal, tidak ada pikiran. Itu adalah petunjuk dari Allah kepadanya. Itu yang disebut sebagai al-ilham al-fitri atau al-wijdan at-tabi'i. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta, Rasul bersabda, kullu mauludin yulad 'ala al-fitrah. Setiap anak yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah secara alami mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ruh mereka sudah mengenal Allah walaupun jasad mereka masih belum. Itu yang dimaksud daripada fitrah. Sehingga bimbingan Allah bagi anak yang baru lahir, dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala lewat al-wijdan at-tabi'i, yaitu suara hati yang alami atau ilham dari Allah Subhanahu wa taala yang secara natural Allah berikan kepada bayi yang baru lahir, walaupun tidak bisa berpikir dan belum bisa untuk mempertimbangkan segala sesuatu, tapi dengan hidayah Allah dia bisa untuk mencari makan. Jangankan manusia, hewan sekalipun juga mendapatkan bimbingan dari Allah Ta'ala. Hanya bermodalkan insting saja, tapi Allah berikan petunjuk kepada mereka. Mereka tahu membuat tempat tinggalnya, rumahnya, tahu untuk makan, tahu berkembang biak, tahu memilih pasangan. Semua itu adalah hidayah dari Allah Ta'ala. Wa auha rabbuka ila nahli an ittakhidhu minal jibali buyuta wa minasy syajar wa mimma ya'shirun. Allah wahyukan kepada lebah. Kalimat wahyu di sini maknanya adalah ilham, karena wahyu itu hanya diberikan kepada para nabi, para rasul. Auha ay bimakna alhama atau arsyada. Allah memberikan petunjuk kepada lebah, memberikan hidayah kepada lebah, sehingga lebah mampu membuat rumah-rumah di lereng-lereng gunung, di pepohonan, dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Tidak punya akal, tidak punya pikiran, tidak mampu berpikir, tapi dia mampu melakukan itu. Semua adalah perantara hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-wijdanu at-tabi'i. Itu yang pertama. Al-thaniyah, yang kedua, media atau perantara mendapatkan hidayah lewat al-hawas wal masyair, indra rasa. Kita kenal dengan nama indra yang 5. Kalau ada indra ke-6 diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala. Indra yang 5, baik itu penglihatan, pendengaran, ini dua media yang paling dominan mengambil hidayahnya Allah. Berapa banyak manusia mendapatkan hidayah masuk ke dalam agama Islam yang sebelumnya dia non-muslim, tapi lewat riset dan penelitian, ketika Allah nyatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kalian ada tanda-tanda kebesaran Allah, tidaklah kalian melihat itu. Melihat berarti menggunakan indera. Anatomi tubuh
dijelaskan secara spesifik di dalam Al-Quran. Ilmu embriologi dijelaskan secara spesifik di dalam Al-Quran. Manusia membuat riset dengan indranya, akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Itu masih anatomi tubuh manusia. Belum lagi Allah Ta'ala perintahkan, coba kalian analisa dan perhatikan bagaimana unta itu diciptakan. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Perintah untuk melihat, menganalisa tanda-tanda kebesaran Allah lewat makhluknya, itu sudah cukup mendatangkan hidayah bagi kita. Tidaklah kalian atau mereka melihat bagaimana unta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ilmuwan zoologi, pakar di dalam ilmu hewani, ketika membuat riset mengkaji tentang unta dan keajaiban unta, bahkan jadi satu kitab namanya Kitab Ajaibil Ibil, kitab keajaiban unta. Banyak yang masuk ke dalam agama Islam mendapatkan hidayah lewat indranya, riset ilmiahnya, akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasilah mendapatkan hidayah al-aqlu, lewat akal. Berpikir, merenung, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Berfikirlah terhadap ciptaan Allah, jangan berfikir tentang zatnya Allah. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengajak kita untuk banyak berfikir. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Disuruh berfikir bagaimana ini langit, bagaimana ini bumi. Afala tasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Allah perintahkan, jalanlah kalian di muka bumi ini dan analisalah, berfikirlah akan keajaiban Allah di dalam penciptaannya. Akal kalian berfikir, gunakan untuk mencari tahu, menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal di dalam Al-Quran tidak pernah Allah menyebut dalam bentuk kata benda. Kata aklun tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada adalah kata kerja, ya'kilun, ta'kilun. Maknanya akal itu adalah aktivitas mengambil hikmah, dan dia berupa kerja, usaha untuk mengambil hikmah dari Allah Ta'ala lewat ciptaan Allah menggunakan akal. Kalau ilmu pengetahuan sudah terungkap kebenarannya dan sesuai dengan isi Al-Quran yang sudah dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW 1000 tahun yang lalu, maka itu terbukti di zaman kita. Berapa banyak penemuan-penemuan baru berkaitan dengan iptek sudah dibahas di dalam Al-Quran. Maka itu menunjukkan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang semuanya adalah benar. Jika ilmu pengetahuan sudah terbukti benar sesuai dengan Al-Quran, maka berita akan surga itu juga benar, berita neraka itu benar, berita tentang hari kiamat itu benar, berita tentang alam kubur itu benar, dan berita tentang hari kebangkitan juga itu benar. Antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Kau beriman kepada Allah dan puncaknya beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir dan qadanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, perantara meraih hidayah adalah al-irsyad ilahi waddin, lewat agama. Jadi tidak mungkin suara hati kita mampu menjangkau aturan Allah, mampu mengetahui keinginan Allah,
dan tidak mungkin akal manusia juga mampu mengungkap daripada kehendaknya Allah, hukumnya Allah, dan tidak mungkin indera ini mampu untuk bisa mengetahui keinginan Allah dan aturan hukum Allah, terkecuali harus lewat agama, lewat petunjuk ilahi, yaitu mereka para nabi, para rasul yang menyampaikan agama tersebut kepada kita, yang sudah ditutup dan disempurnakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Maknanya ke agama yang benar, agama Islam seperti jalan yang lurus. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dia Allah yang telah mengutus seorang rasul dengan petunjuk dan agama yang hak, yaitu agama Islam, untuk menyempurnakan dan menghapus seluruh agama-agama sebelumnya, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Inilah agama Islam yang memang harus lewat Nabi Muhammad. Agama ini tidak mampu dijangkau dengan akal saja, sehingga ulama-ulama usul fikih dan usul di dalam ilmu tauhid mengambil dua dalil, dalil akli wa dalil nakli. Ada dalil akal, sesuatu yang bisa dijangkau oleh akal sebagai wasilah, perantara meraih hidayah, tapi tidak semua mampu dijangkau oleh akal. Maka diutuslah para nabi, para rasul untuk menjelaskan hal tersebut kepada kita dan menjelaskan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bagaikan jembatan penghubung antara makhluk dengan Khaliq. Mereka adalah jembatan yang menyambungkan kita dengan Allah. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk memperkenalkan Allah dan memperkenalkan kehendak Allah dan hukum Allah kepada kita lewat ajaran-ajaran agama yang telah dibawa oleh para nabi dan telah disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah وحاضر الجمعة والجماعات. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما فقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المرسلين والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا ذوي القدر سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
مع سائر الأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وانصرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا والمسلمين الولاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف مختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم انصر إخواننا مسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا مسلمين في الشام اللهم انصر إخواننا مسلمين في اليمن اللهم انصر إخواننا مسلمين في أفريقيا اللهم انصر إخواننا مسلمين في بورما اللهم انصر إخواننا مسلمين في الصين اللهم انصر إخواننا مسلمين في الهند اللهم انصر إخواننا مسلمين في باكستان اللهم انصر إخواننا مسلمين في أفغانستان اللهم انصر إخواننا مسلمين في فلبين اللهم انصر إخواننا مسلمين في تايلاند اللهم انصر إخواننا مسلمين من مشارق الأرض ومغاربها بحرها وبرها اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجة يا رب البرية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ويتفسر قلبك يعظكم لعلكم تذكرون فاسألوا من فضل يأتيكم بذلكم دائما كبارا في مصلى